Perkenalkan, nama saya Faradina Azahra dengan NIM 240210101024. Perkenalkan, nama saya Dwi Julia dengan NIM 240210101062. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjana dengan NIM 240210111009. Perkenalkan, nama saya Yunita Diatullah Hairunisa dengan NIM 240210101156. Perkenalkan, nama saya Khairo Dewi Isyaratul Adha dengan NIM 240210101164. Video pembelajaran kali ini kita akan memaparkan video tentang model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan CTL dengan materi jarak dan skala. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik? Baik. Oke, sebelum memulai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Mas Raffi. Untuk selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak masuk? Ada Ibu Dian sakit. Aku tidak masuk ibu tanpa keterangan. Oh begitu ya. Oke, untuk Dian kita doakan semoga cepat sembuh ya teman-teman. Untuk Agus mungkin nanti akan saya tanyakan kepada orang tuanya langsung. Oke? Ibu. Oke, anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi baru ya, yaitu mengenai skala pada peta. Nah, sebagai pengenalan, saya mau tanya dulu deh, kalian kalau misalnya melihat skala atau melihat peta itu ada kesulitan apa nih? Saya Ibu. Itu Ibu, saya bingung memperkirakan jarak pada peta sama jarak sebenarnya. Oke, nah tadi yang ditanyakan oleh Yunita itu akan dijelaskan oleh kita pada hari ini, yaitu mengenai skala dan peta ya. Oke, jadi anak-anak semuanya, skala peta itu merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah di sini Ibu sudah mempersiapkan rumus-rumus dari skala seperti yang ada di layar ya. Kalau misalnya skala itu di sini ada segitiga biar mempermudah kalian ya. JPS, JS. Nah, jadi kalau misalnya atas dengan bawah itu artinya dibagi. Kalau misalnya antara kanan dan kiri itu dikali. Jadi untuk mencari jarak peta, jarak sebenarnya dikali dengan skala yaitu JS dikali S. Nah, kalau misalnya mencari skala, maka jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Lalu untuk jarak sebenarnya berarti sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala, seperti itu. Oke anak-anak, mengenai dengan rumus skala ini kita coba dulu ya di papan tulis. Oke, mungkin dari anak-anak ini ada yang mau ngasih angka berapa sentimeter ya? Dengan jarak pada petanya itu 5 cm. 5 cm, oke. Terus dengan skalanya 1:100.000. Oke, ini berarti skala, lalu ini jarak pada peta. Oke, bentar. Nah, berarti kalau misalnya kita mencari dengan jarak sebenarnya, sebentar. Berarti kalau misalnya kita cari jarak sebenarnya, bagaimana rumusnya? Jarak pada peta Iya, dibagi dengan skala. Oke, ada yang bisa? Coba dikte Ibu dong. 5/1 banding 100.000 sama dengan 5
dengan ukuran sebenarnya. Jadi bagaimana yang kalian latih tadi, yang kalian kerjakan tadi, itu artinya jarak sebenarnya pada peta itu adalah 500.000 cm dibandingkan dengan jarak pada petanya yaitu 5 cm seperti itu. Oke, biasanya kalian melihat denah atau peta itu di mana? Saya Bu. Oke. Saya biasanya lihat peta itu di museum. Oke, selain di museum ada lagi nggak? Boleh Olga? Saya biasa melihatnya di game seperti Roblox, Free Fire, PUBG, dan Mobile Legends dan lain-lainnya. Bagus, bagus. Terus ada yang lainnya mungkin? Sudah? Sudah Ibu. Oke. Nah, kenapa kok peta atau denah itu dibuat sekecil itu? Oke, sebenarnya kan kalau misalkan di museum itu petanya itu nggak kecil-kecil amat karena biar apa? Biar pengunjungnya itu tahu, oh kalau ke kanan itu arah ke lokasi ini, terus kalau ke kiri arahnya untuk ruangan ini gitu. Jadinya biar pengunjung tahu lokasi yang mau dituju seperti itu Ibu. Oke, bagus. Buat Mbak Olga, kenapa kok misalnya peta atau denah di game itu kenapa kok dibuat kecil? Kalau di HP kenapa dia kecil supaya muat di HP? Oke, bagus. Nah, sebenarnya fungsi skala itu untuk memperlihatkan jarak atau ukuran sebuah wilayah atau sebuah denah pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Jadi, biar kalian ini benar yang dikatakan oleh Mbak Tri tadi ya. Jadi, biar kalian tahu seberapa jaraknya atau di manakah lokasi yang ingin kalian kunjungi dari awal kalian berpakai saat ini seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Tri dan Olga. Nah, untuk selanjutnya karena tadi sudah kalian tadi sudah menjawab dari question yang Ibu kasih, maka sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD. Oke, karena ini mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok, kalian bikin kelompok dulu ya. Nah, oke, sekarang kalian kerjakan dulu LKPD-nya secara berkelompok. Nanti perwakilan ya, 1 atau 2 kelompok akan mempresentasikan di tahap 3 dan juga latihan soal. Jadi Ibu mau kalian presentasi di depan menjelaskan apa yang sudah kalian jawab, oke? Oke Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke. Selamat mengerjakan semuanya. Oke, gimana? Ini saya lihat kok udah selesai nih. Karena kami bisa menjawab dengan bagus Ibu. Oh gitu. Iya Ibu. Tadi latihan Kami soalnya sudah sudah. memahami. Latihan soalnya sudah. Sudah. Oke. Ini berarti yang kalian perlu cari tadi apa aja? Yang pertama kita kan ngukur di jarak petanya tadi dari A ke B berapa. Nah setelah kita dapatkan terus kan kita kali. Terus di sini tuh kita kalikan dengan skalanya berapa kita dapatkan hasilnya. Terus dari situ kita ubah satuannya. Nah itu Oke. hasil akhirnya. Oke, sip. Bagus. Lanjutkan. Oke. Nanti presentasi ya salah satu di antara 3 kelompok ini, oke? Oke, apa yang sudah kalian tentuin? Ini Bu jarak sebenarnya. Oke. Terus tadi sudah menghitung pakai penggaris ya? Sudah. Oke, sip. Berarti bisa dilanjutkan lagi Bisa, untuk mencari? Untuk langkah 2-nya nih Bu, mengubah menjadi meter. Oke, sip. Bentar. Bagus, lanjutkan ya. 35 meter. Oke, ini dari kelompok ini gimana? Ada kesulitan? Oh, ini ya. Itu nanti Ibu fotokan deh, nanti dilihat di layar ya. Nah, terus ini tadi ada penggarisnya nggak?
Ada ini. Wah, nggak ada yang bawa. Ada. Yaudah lagi pinjam ya kelompok lain. Loh, ini kok kamu pakai buku yang lain? Masa jenis Gak bawa. Ini bareng sama yang lainnya ya. Nanti gabung sama kelompoknya. Ini kan kelompoknya kan? Iya. Nah, nanti kalian habis sudah digaris, nanti kalian tentukan jaraknya ya. Berapa nanti kalian hitung. Setelah itu, setelah dari ini sudah ditentukan, nanti kalian ganti satuannya, oke? Iya. Paham ya? Terima kasih. Oke, siap. Ibu-ibu izin kamar mandi. Oh iya boleh. Oke, apa sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, tandanya berarti kita menuju ke sesi presentasi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk silakan duduk yuk. Oke, dari ketiga kelompok ada yang mau presentasi nggak? Coba katakan. Oke, dari kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2. Oke, anak-anak diperhatikan ya, temennya di depan ini yang mau presentasi untuk tahap ketiga. Oke, dipersilakan. Nah, yang pertama kita kan mengukur jarak pada peta antara area harimau benggala ke rabbit house. Nah, hasil pengukuran pada petanya itu 7 cm. Nah, dengan skalanya itu 1:5000. Nah, setelah itu pada langkah yang pertama jarak sebenarnya itu kan jarak pada peta dikalikan dengan skala. Nah, jarak pada peta yang tadi kan 7 cm dikali dengan 5000. Nah, kita dapatkan 35.000 cm. Nah, setelah itu satuannya kita ubah ke meter, yaitu 350 meter. Nah, jadi jarak sebenarnya dari area harimau benggala ke rabbit house itu 350 meter. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kita ke latihan soal ya, yang nomor 1. Mungkin cukup yang nomor 1 aja bisa dipresentasikan oleh mungkin Mbak Isya bisa. 1. Sebuah peta memiliki skala 1. Langsung aja nggak apa-apa kok. Memiliki 2 skala berapa? 1:500. 5.000 ya. Terus jarak 2 titik pada peta 4 cm. Jarak 2 titik pada peta jadi 4 cm. Hitung jarak sebenarnya. Langsung aja wes. JS sama dengan gimana? Coba rumusnya. P dikali dengan skala. Ya, dikali dengan Oke, sip. Tepuk tangan buat kelompok 2 lagi yuk. Oke, mungkin sudah cukup ya dari sini, bisa kembali duduk di tempat. Oke, mungkin AKBD kalian bisa dikumpulin dulu ya. Oke. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Ya sudah Ibu. Oke, karena
hari ini sesi pembelajaran jarak dan skala sudah selesai. Maka sekarang Ibu minta salah satu dari kalian coba apa yang kalian dapatkan hari ini. Saya Ibu. Oke, Yulita. Yang pertama tadi bisa mengetahui pengertian skala. Kita bisa menghitung jarak sebenarnya melihat dari peta gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan, Ibu? Ya mungkin dari yang lainnya bisa menambahkan. Saya Oke. fungsi dari skala peta itu tadi untuk kita itu bisa mengetahui perbandingan antara jarak pada peta itu dengan jarak sebenarnya. Terus juga kita harus teliti dalam mengubah satuannya dari cm ke meter, cm ke kilometer. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah, Ibu. Oke, tadi yang dikatakan oleh Yulita dan juga Ika sudah benar ya, bahwa fungsinya itu menghitung jarak sebenarnya dengan jarak pada peta ya, berdasarkan dengan skala yang ada di peta tersebut. Terus habis itu fungsinya tadi seperti yang kita ketahui bahwa skala itu fungsinya itu biar kita juga bisa tahu bagaimana jarak sebenarnya dengan jarak yang pada peta itu, seperti itu. Nah, Ibu harap semoga kalian tidak kebingungan lagi ya ketika melihat peta ataupun denah yang ada di tempat-tempat yang sering kalian kunjungi, termasuk museum, game, sekolah, ataupun yang lainnya. Karena skala ini itu penting untuk kebutuhan kalian sehari-hari, seperti itu. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jaga kesehatan dan jangan malas-malasan, tetap semangat buat belajar, oke? Baik, Ibu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.